robohnya istana kecilku, perceraian, solusi atau penyesalan. Perempuan itu bernama Melati, umur 32 tahun. Dia bercerita jika rumah tangganya tidak baik-baik saja, karena ibu mertuanya masih ikut campur dalam urusan keuangan keluarganya. Bahkan saat ini Melati belum dikaruniai anak, itu juga disalahkan. Padahal menurut Melati, dia bercerita jika suaminya mempunyai masalah kesehatan, yaitu impotensi. Melati tidak cerita dengan keluarga suaminya karena menjaga privasi suaminya. Terdengar kabar saat ini Melati pergi dari rumah dan terjadilah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah putusnya ikatan perceraian antara suami istri dengan keputusan pengadilan. Menurut Harlock tahun 2011, perceraian adalah penyesalan perkawinan ketika suami istri tidak menemukan jalan keluar atas masalah yang tidak membuahkan kebahagiaan. Pernikahan adalah ibadah yang lama, yang di dalamnya ada kasih sayang, saling menerima kekurangan maupun kelebihan. Tidak ada seorang pasangan yang menginginkan sebuah perceraian. Namun, sebagian yang berada dalam konflik tersebut memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik keluar dari masalah. Apakah perceraian dalam Islam dibolehkan? Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, dan jika mereka berazab, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak atau cerai. Perceraian memang tidak dilarang dalam Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 ada 516.344 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi perceraian di Asia Pasifik. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,2% menjadi 463.654 kasus. Penurunan ini karena sudah adanya sosialisasi atau kampanye kesiapan bagi calon pengantin dan penurunan jumlah pernikahan dini akibat revisi Undang-Undang Perkawinan. Dalam sebuah sesi wawancara dengan psikolog Muhammad Hanafi, SPSI, MPSI, seorang praktisi psikolog di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, mengatakan bahwa perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri pernikahan sah secara resmi. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan, bisa juga karena perselingkuhan, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan masih banyak lagi alasan perceraian lainnya. Masih menurut Muhammad Hanafi, meskipun perceraian itu dapat memberikan kebebasan dalam sebuah hubungan pernikahan, namun dampak dari perceraian itu sangat luar biasa. Dampak emosional, sosial, ekonomi, dan terutama dampak bagi anak-anak mereka. Dalam kesempatan lain, menurut Asngari, sarjana agama, beliau adalah penghulu KUA Bantul, beliau mengatakan bahwa jika perceraian itu solusi atau penyesalan, beliau memandang itu adalah penyesalan. Ketika suami istri memutuskan menikah dan di perjalanan itu mendapatkan masalah dan tidak menemukan solusi, mereka bercerai. Mereka menyesal karena setelah harapan mereka setelah bercerai itu
akan mendapatkan pasangan baru yang lebih baik, namun pada kenyataannya mereka mendapatkan pasangan yang lebih buruk dari yang kemarin. Masih menurut Asmari, tidak mungkin Allah menciptakan masalah tanpa ada solusi. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Dari kasus Melati, solusinya adalah komunikasi yang baik, konsultasi jika ada masalah tentang hubungan seksual dengan tim kesehatan, juga